Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala an-nadhimu wasyarihu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan mengaji kitab Ruhul Mantiki, syarah atas kitab As-Sulam Al-Munawwarah. Sekarang kita memasuki pembahasan atau syarah bait yang ke-11 dan 12. Fahaka min usulihi qawaida tajma'u min fununihi fawaida samaituhu bisullamil munawraki yurqa bihi sama'u ilmil mantiki. Fahaka, maka mengambillah kamu min usulihi sebagian dari dasar-dasar atau usul ilmu mantik, dari dasar-dasar ilmu mantik, qawaida pada kaidah-kaidah, mengambil kaidah dari sebagian dasar-dasar ilmu mantik, tajma'u yang menghimpun apa qawaid, min fununihi dari cabang-cabang ilmu mantik, fawaida akan banyak-banyak faidah atau beberapa faidah. Samaituhu menamai akuhu terhadap zalika taklif karangan tersebut bisulamil munawrakih dengan as-sulam al-munawrak. Jadi kitab yang disusun oleh Syekh Al-Akhdari ini dinamakan dengan kitab Sulam al-Munawrak. Yurqa dinaiki bihi dengan as-sulam al-munawrak sama'u ilmil mantiki apa langit ilmu mantik. Fahakah maka adapun lafaz fahakah ismu fi'lin adalah isim fi'il bimakna khudh dengan makna khudh yaitu ngambillah kamu, mengambillah kamu. Min usulihi al-ail mantik dari sebagian dasar-dasar ilmu mantik, ail mantik. Qawaida adapun lafaz qawaida maf'ul haka adalah maf'ul bihi dari lafaz haka. Tajma'u na'tun adapun lafaz tajma'u na'tun ialah menjadi naat ya. Kedudukannya menjadi naat. Ai tilkal qawaidu. Siapa yang menghimpun yaitu ai tilkal qawaidu apa kaidah-kaidah tersebut. Min fununihi dari fan-fan atau cabang-cabang mantik, wal jam'u adapun jamak, wal jam'u adapun jamak di ta'zimi ialah untuk ta'zim, makna ta'zim. Fan asalnya ini mufradnya adalah fan, dijamak menjadi funun. Tujuannya dijamak yaitu lit ta'zim, untuk mengagungkan. Fawaida adapun lafaz fawaida maf'ul tajma'u ialah menjadi maf'ul bihi dari lafaz tajma'u. Samaituhu ai at-ta'lifal mafhuma minasyak, menamai akuhu terhadap karangan atau karya. Karya ini at-ta'lif al-mafhuma yang dipahami minasyaki dari susunan kalam bisulami dengan sulam. Wasullamu dan adapun sulam tangga, ini artinya sulam ini ma adalah sesuatu yus'atuh yang dinaiki bihi dengan ma adatan secara kebiasaan ila a'la apa kepada yang lebih tinggi minhu dari ma. Jadi yang dinamakan tangga itu adalah sesuatu yang dinaiki secara kebiasaan, secara adah ya, untuk menuju pada yang lebih tinggi yang berada di atasnya. Itu yang dinamakan dengan as-sulam, tangga. Al-munawraki, munawrak ini bitakdimin nuni dengan mendahulukan nun, alar ra'i atas ro,
kama sebagaimana huwa adapun takdim, ar-riwayatuh adapun riwayat anil musannifi dari musannif. Jadi al-munawwaraq. Wa yasihu dan sah takdimur ra'i atau boleh wa yasihu dan sah atau boleh takdimur ra'i apa mendahulukan ro atas nun ya. Kalau didahulukan ro-nya berarti al-murawnak. Sementara kalau mendahulukan nun dibaca al-munawwaraq. Kalau mendahulukan ro dibaca al-murawnak. Sebagian disebut dengan as-sulam al-munawwaraq, sebagian ada yang menyebut dengan as-sulam al-murawnak. Sama ya. Wa maknahu dan adapun maknanya al-munawwaraq, apa makna di al-munawwaraq ini? Al-muzayyanu adalah sesuatu yang dihiasi, al-muzakhrafu sama artinya dengan muzayyan yaitu yang dihiasi, al-muzakhraf. Yurqa ay yus'at dinaiki. Bihi ay bihadza ta'lif dengan karangan ini atau bihi ini kembali ke as-sulam al-munawwaraq. Sama ilmil mantiki. Adapun sama ilmil mantiki ini adalah naibu fa'ilin. Naibu fa'il yurqa adalah menjadi naibul fa'il dari fi'il mudhari' yurqa. Ai ilmul mantiki, ilmul mantik alladzi yang huwa adapun ilmul mantik kasamai ialah seperti langit firrifati di dalam tingginya wasyarafi dan kemuliaannya. Qala syarihu berkata siapa syarih, khudh mengambillah kamu min usulil mantiki dari sebagian usul atau dasar-dasar mantik al-qawaida pada kaidah-kaidah allati yang tajma'u yang menghimpun apa qaid furu'an akan cabang-cabang wal furu'u dan adapun cabang-cabang tashtamilu ialah mencakup apa furu' ala fawaida atas beberapa faidah. Ini khud ya haka itu bimakna khud yaitu jadikanlah dari sebagian ya dari sebagian usul mantik itu atau ngambillah kamu ya pada kaidah-kaidah yang ada di dalam ilmu mantik yang mana kaidah-kaidah tersebut ya menghimpun cabang-cabang yang memiliki beberapa faidah. Wal qawaidu dan adapun qawaid yang dimaksud qawaid ini adalah jam'u qaidatin adalah jamak dari lafaz qaidah. Qaidah ini adalah mufradnya sementara qawaid adalah jamaknya. Wahia dan adapun qaidah atau qawaid qadiyatun adalah proposisi kulliyatun yang bersifat universal yuta'arrafuh yang diketahui minha dari qadiyah kulliyah ahkamu juz'iyati maudhu'iha apa hukum-hukum partikular masalah utamanya masalah pokoknya qadiyah kulliyah. Jadi yang dinamakan kaidah itu adalah proposisi, harus berupa proposisi ya. Proposisi ini adalah kalam khabar yang mengandung kemungkinan benar dan salah. Itu yang dimaksud dengan qadiyah atau proposisi. Yang dimaksud kaidah itu adalah proposisi universal. Dari proposisi universal ini hukum-hukum partikular ya, partikularnya, hukum-hukum atau kasus-kasus khususnya bisa diketahui dari qadiyah kulliyah tersebut. Hukum dari kasus-kasus khusus bisa diketahui dari proposisi kulliyah tersebut. Itu yang disebut dengan kaidah. Contohnya misalnya gini, kaidah mengenai fa'il. Al-fa'ilu marfu'un. Fa'il itu adalah dibaca rofa. Ini namanya kaidah. Nah, dari kaidah ini nanti bisa diketahui ya masalah-masalah partikularnya atau masalah-masalah khususnya. Misalnya mengenai contoh lafaz jaa zaidun. Zaidun di dalam lafaz jaa zaidun ini menjadi fa'il. Karena ini menjadi fa'il, maka dibaca rofa. Dari mana zaidun ini bisa dibaca rofa diketahui? Yaitu dari
kaedah universalnya, dari kaedah umumnya, al-fa'ilu marfu'un. Bahwasanya setiap fa'il itu menjadi rofa. Nah, itu yang disebut dengan kaedah, yaitu proposisi universal atau proposisi umum, yang dari proposisi umum ini nanti kasus-kasus khususnya bisa diketahui hukumnya. Itu yang disebut dengan kaedah. Wahadal kitabu, dan adapun kitab ini, samahu, ialah menamakan hu terhadap hadal kitab an-nazimu. Siapa an-nazim? As-Sullam al-Munawwaraka, pada As-Sullam al-Munawwarak. Ini dinamakan kitab yang dikarang oleh Syekh Al-Akhdari ini yang berupa nazam, disebut atau dinamakan dengan As-Sullam al-Munawwarak. Was-sullamu, dan adapun sulam, al-mi'raju, ialah al-mi'raj, tangga. Wa huwa, dan adapun al-mi'raj atau as-sulam, fil hissi, secara fisik indrawi maksudnya. Kama qala al-Akhdari, sebagaimana berkata al-Akhdari, siapa Imam al-Akhdari, fi syarhihi, di dalam syarahnya al-Akhdari. Jadi Syekh al-Akhdari ini yang mengarang kitab Sulam al-Munawwarak. Dan beliau punya syarah juga terhadap kitab As-Sulam Al-Munawwarak. Ma adalah sesuatu, apa yang dimaksud dengan As-Sulam secara secara fisik. Ma adalah sesuatu, lahu ialah bagi ma, adrajun, adapun tangga-tangga, liyutawassala bihi, agar dicapai, bihi dengan ma, ila sathin, apa pada satah. Satah ini adalah loteng atau atap. Wasyibhi, dan serupa satah dan serupa loteng. Jadi yang dinamakan as-sulam al-mi'raj itu secara secara indrawi, yaitu tangga sebagaimana yang kita kenal, yaitu yang memiliki tangga-tangga agar bisa dengan melalui tangga itu kita bisa mencapai pada sesuatu yang lebih tinggi, yaitu yang berupa satah, yaitu loteng, atap, atau yang serupa. Itu yang disebut dengan as-sulam atau al-mi'raj. Qala ta'ala, berkata atau berfirman siapa Allah Subhanahu wa taala, au sullaman fis sama, atau tangga di dalam langit. Wa huwa, dan adapun as-sulam atau al-mi'raj, fil ma'ani, di dalam ma'ani, di dalam makna, bukan secara bukan secara fisik. Kulluma, adalah sesuatu, yutawassalu bihi, yang dicapai, bihi dengan ma, min qaribin, apa dari dekat, ila ba'idin, pada yang jauh, ya, pada sesuatu yang jauh. Sementara sulam yang disebut dengan tangga ini, kalau kaitannya dengan makna, bukan kaitannya secara secara indrawi, fisik indrawi, adalah segala sesuatu yang darinya kita bisa mencapai sesuatu yang jauh, sesuatu yang bisa dijadikan alat untuk kita sampai pada sesuatu yang jauh. Nah, itu yang disebut dengan as-sulam fil ma'ani, tangga dalam kaitannya dengan makna. Wa huwa, dan adapun as-sulam fil ma'ani atau kullu ma yutawassalu bihi min qaribin ila ba'id, ini kembali ke sini ya. Al-muradu, ialah yang dimaksudkan guna di sini, yaitu sulam yang berkaitan dengan makna tersebut yang dimaksud di dalam bait ini, yaitu as-sulam al-munawwarak, di dalam penamaan ini, di dalam penamaan kitab ini. Ala annahu, atas sesungguhnya, as-sulam hakikatun, adalah hakikat, fil hissi, di dalam fisik indrawi, majazun, adalah majaz, menjadi majaz, fil ma'ani, di dalam makna. Meskipun yang dimaksudkan di dalam bait ini adalah sulam dalam kaitannya dengan makna, namun as-sulam ini hakikat, ya, menjadi hakikat fil his, yang berkaitan dengan fisik indrawi, yaitu tangga sebagaimana kita lihat, sebagaimana kita kenal. Nah, apabila
sulam tangga ini digunakan berkaitan dengan makna, digunakan pada makna, maka sulam ini berarti menjadi majas, bukan hakikat. Wa wajhul alaqati, dan adapun sisi hubungan huna di sini, apa hubungannya? Nah, hubungannya antara hakikat dan majas yang digunakan pada makna. Wa wajhul alaqati, dan adapun sisi hubungan huna di sini, anna hadat ta'lifah, ialah bahwa sesungguhnya apa karangan ini atau karya ini, lisigari jirmihi, karena kecilnya bentuknya hadat ta'lif, wa kurbihi, dan dekatnya hadat ta'lif, wa suhulati fahmihi, dan mudahnya atau gampangnya memahami hadat ta'lif, bin nisbati, dengan dikaitkan, ila ghairihi, pada selainnya hadat ta'lif, min musannafatil mantiki, dari kitab-kitab ilmu mantik, dari kitab-kitab yang dikarang dalam ilmu mantik, as-sa'bati, yang sulit, al-mutawwalati, yang panjang lebar pembahasannya, bimasabati sulami. Nah, ini menjadi khabar dari anna, bimasabati, ialah seperti as-sulam, bimasabati sulam, ialah seperti sulam tangga, alladzi, yang yurqa dinaiki, bihi, dengan alladzi, min ardin, apa dari bumi, ila samain, pada langit. Nah, itu ya, bimasabati sulam alladzi yurqa bihi min ardin ila sama. Artinya karena hadat ta'lif atau kitab Sulam al-Munawwarah ini bentuknya kecil ya dan mudah untuk memahami dibanding kitab-kitab yang lain yang dikarang untuk dalam masalah ilmu mantik, maka dia seperti sulam ya, seperti tangga yang bisa dijadikan alat untuk naik dari bumi ke langit. Artinya dari bawah ke atas. Li'annahu, karena sesungguhnya hadat ta'lif, yaitu kitab As-Sulam Al-Munawwarah, yu'inu, ialah membantu apa hadat ta'lif, ala fahmiha, atas memahami musannafatil mantik, as-sa'batil mutawalah, wadduhuli, dan masuk, fi ilmiha, di dalam ilmunya musannafatil mantik as-sa'bah al-mutawalah. Intaha, selesai apa qaulul akhdari, intaha, selesai apa qaulul akhdari, itu karena kitab Sulam Al-Munawwarah yang dikarang oleh Syekh Al-Akhdari ini ya, seperti tangga yang bisa dijadikan alat untuk memahami kitab-kitab ilmu mantik yang lebih tinggi pembahasannya, yang panjang lebar pembahasannya ya. Nah, dan juga bisa membantu untuk memahami kitab-kitab mantik yang lebih luas pembahasannya itu, maka kitab Sulam Al-Munawwarah ini seperti tangga. Artinya karena kitab Sulam Al-Munawwarah ini seperti tangga untuk memahami kitab-kitab yang lebih tinggi, maka agar kita bisa memahami kitab-kitab yang lebih tinggi itu, maka kita harus melewati terlebih dahulu ya, dan mempelajari terlebih dahulu kitab As-Sulam Al-Munawwarah ini, agar nanti ya kita mudah untuk paham ilmu mantik dan kita menjadi mudah untuk memahami kitab-kitab yang lebih tinggi. Wal munawrakih, dan adapun lafaz al-munawrak, bitakdimin nuni, dengan mendahulukan nun dibanding roknya, al-muzayyan, ialah sesuatu yang dihiasi. Jadi yang disebut dengan as-sulam al-munawrak adalah tangga yang dihiasi. Nah, itu artinya ya, artinya secara lafaz artinya demikian. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.